Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'd. Ini tema yang cukup sensitif, apalagi di tengah. Kalau di Padang itu ada jilbab, ini ada wakaf. Sementara jilbab yang semua ulama 4 mazhab itu sepakat akan kewajibannya, itu distigmatisasi. Nah, di sisi lain wakaf ini yang mayoritas ulama kalau terkait dengan wakaf uang itu menyatakan tidak sah, itu justru dieksploitasi. Ini yang mungkin jadi dua sisi yang sikapnya berbeda terhadap hukum Islam ini. Kenapa ini kita kasih judul eksploitasi wakaf? Karena kita lihat memang mau dieksploitasi, bukan mau ya, tapi sudah dibikin gerakan wakaf uang tunai itu. Nah, kalau kita lihat anggaran negara itu kan memang defisit. 2018 itu 325,9 triliun. Nah, 2021 ini meningkat defisitnya itu sampai 1006,4 triliun rupiah. Nah, apakah wakaf ini sebagai salah satu sumber yang bisa menutup atau tidak? Kalau kita baca di awal-awal itu memang sepertinya beritanya wakaf ini mau dijadikan untuk membiayai proyek pembangunan. Cuma baru-baru kemarin itu ditegaskan bahwasanya uang wakaf itu tak masuk kas negara. Sehingga kalau kita bicara judul ini, judulnya sudah terjawab, apakah bisa menutup defisit anggaran. Ternyata tidak dimasukkan ke anggaran negara. Jadi nanti pengelolaannya berbeda. Itu poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama itu. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya itu adalah walaupun bukan masuk ke anggaran negara, bukan masuk ke kas negara, ini tapi kan tetap mau diambil wakaf uang tunai itu. Bahkan harus disokong oleh BUMN. Nah, bagaimana hukumnya? Ini boleh ataukah tidak? Nanti itu memang ikhtilaf kita lihat. Dan ketika defisit anggaran begitu besar itu bagaimana sih solusinya Islam menutupinya? Ini yang akan kita bahas. Pertama, untuk mengetahui hukum wakaf kita harus mengetahui definisi dari wakaf itu apa. Kalau di dalam Syarah Zadul Mustaqni itu dikatakan wakaf itu adalah tahbisul asli wa tasbilul manfaah ala birrin au qurbatin. Wakaf itu adalah menahan asal atau pokok harta. Yang diwakafkan itu harusnya tetap. Ini menurut mayoritas ulama mendefinisikannya begitu. Kemudian watasbilul manfaah, mengalirkan manfaat dari barang yang tetap itu. Ini latar belakangnya adalah riwayat Umar yang mau menafkahkan hartanya. Kata Rasulullah, kalau engkau mau tahan harta itu, yakni jangan dihibahkan, tidak boleh dijual, tapi manfaatnya itu yang disalurkan. Penyalurannya ala birin au kurbatin, untuk kebaikan atau kurbah, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wakaf secara umum begitu. Jadi berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu diberikan, berarti barang yang disedekahkan langsung menjadi milik yang disedekahi. Tapi kalau wakaf enggak begitu. Barangnya itu tetap enggak boleh diotak-atik, manfaatnya itu yang boleh disedekahkan atau diberikan kepada siapa yang berhak begitu. Terus kaitannya dengan wakaf uang bagaimana? Nah, di sini pada pandangan mayoritas ulama, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, itu menyatakan enggak sah.
Jadi wakaf barang yang begitu dipakai habis itu nggak sah. Wakaf makanan, wakaf nasi bungkus, nasi kotak dan sebagainya tidak sah karena begitu dipakai langsung habis. Sementara menurut Imam Malik dan Al-Auza'i, wakaf uang itu sah. Nah, sini dikatakan di dalam kitab Al-Mughni, wa jumlatuhu anna ma la yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Secara global, bahwasanya apa saja yang tidak mungkin dimanfaatkan dengan ain barang itu tetap ada, kaddananir wad darahim wal mat'um wal mashrub wasyam'i wa asbahi, seperti mata uang dinar, mata uang dirham, kemudian makanan, minuman, lilin dan yang semisal itu, la yasihhu waqfuhu, maka wakaf barang-barang itu tidak sah. Karena apa? Karena kalau dipakai ya sudah habis. Uang dibelanjakan habis. Makanan dimakan habis, minuman diminum habis. Lilin dipakai juga akan habis. Barangnya tidak tetap. Fi qauli amatil fuqaha'i wa ahlil ilm. Itu menurut perkataan umumnya para ahli fikih dan ahlul ilm. Illa syai'an yuhka an Malik wal Auza'i. Kecuali ya sesuatu yang diceritakan, dihikayatkan dari Malik dan Al-Auza'i. Itu boleh. Ya. Nah, jadi ini memang ikhtilaf yang ma'ruf, yang diketahui, dikenal dalam bab fikih. Di dalam kitab Mukhtasar Ikhtilaful Ulama, Imam At-Tahawi, seorang ulama wafat 321 Hijriah, beliau membantah pendapat Imam Malik. Kata beliau, wa ajaza Maliku waqfad dananir. Dan Malik, yakni Imam Malik, telah membolehkan wakaf dananir, dinar, mata uang dinar. Wa ja'alaha ma'adzalika qardan ala man awqafat alaih. Kenapa boleh? Ya karena Imam Malik itu menjadikan wakaf uang itu akan jadi utang, jadi qard kepada orang yang diwakofi. Jadi saya wakaf ini uang. Kalau akadnya wakaf berarti uang itu jadi hutang. Hutang dari yang diwakofi. Fala makna lahu, maka seperti itu tidak ada maknanya. Dalam artian nggak bisa alasan, oh ini wakaf terus jadi utang sih yang diwakofi. Li'annaha idza ja'alat kadzalik, karena kalau itu dijadikan hutang atau dijadikan apa kalau sekarang akad mudharabah itu ya, bagi hasil, fahiya mamlukah liman auqafat alaih, maka barang tersebut itu menjadi dimiliki oleh orang yang diwakofi. Wal auqaf la takunu mamlukah, sementara barang wakaf itu tidak bisa dimiliki. Jadi cuma bisa dimanfaatkan. Ini alasan Imam Abu Ja'far At-Tahawi membantah pendapatnya Imam Malik. Terus mana yang kita pilih itu ya kembali kepada kita, mana yang paling kuat menurut apa yang kita pandang. Ini secara umum begitulah. Kita tidak kemudian berkekerasan atau bertengkar dalam urusan ini. Ini masalah ikhtilaf. Maka dilihat mayoritas masyarakat Indonesia itu mazhabnya apa. Hendaknya kebijakan sesuai dengan apa yang dianut oleh masyarakat. Kalau nggak sah ya jangan dipaksakan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini tentang wakaf. Apakah ini bisa untuk menutup anggaran? Sebetulnya kalau dalam Islam, jangankan wakaf ya, untuk menutup anggaran itu sumber-sumber yang syar'i itu ada banyak. Ya. Di samping itu bisa juga minta tabarruat, gathering, atau sedekah. Itu lebih mudah sebetulnya daripada wakaf. Wakaf ini pengelolaannya susah tadi.
syarat-syaratnya berat. Nah, kalau sedekah, minta aja sumbangan kepada rakyat, itu akan lebih mudah sebetulnya. Dari sisi pengelolaan mau digunakan apa, bisa terserah. Nah, tinggal nanti masalahnya rakyat percaya atau tidak, itu masalah lain. Nah, sumber-sumber pemasukan yang tidak ada ikhtilaf, itu banyak. Kalau yang ini kan wakaf ini ikhtilaf ini. Mayoritas ulama mengatakan nggak sah wakaf uang tunai. Yang ikhtilaf masa mau dibikin kebijakan. Sementara sumber pemasukan yang tidak ada ikhtilaf itu banyak kalau mau memang diurus dengan betul-betul. Pertama ini adalah memang sumber daya alam kita banyak. Jadi situsnya Kementerian Keuangan ini disebutkan ada 200.000 triliun. Sementara keperluan kita ini kan sekitar berapa? 2.000 triliunan anggaran kita ini. Ini 200.000 triliun. Andai dikelola kita dapat 10% saja itu sudah banyak benar. Sudah banyak sekali. 10%-nya sudah 20.000 triliun. Ini yang nggak dikelola dengan baik. Kemudian sumber-sumber yang lain itu ada pertama al-anfal. Al-anfal, ghanimah, fai. Itu jadi sumber yang resmi, ya, legal di dalam syariah. Termasuk humus. Kemudian yang kedua kharaj. Kharaj ini juga jadi sumber pemasukan dari tanah-tanah kharajiyah. Bisa diambil kharajnya. Makanya perlu ngaji kalau mau mengetahui sumber pemasukan negara. Yang ketiga jizyah, ini pungutan dari ahlu zimmah. Yang keempat ini yang banyak, yakni al-milkiyatul amah bi anwa'iha, kepemilikan umum dengan segala macam jenisnya. Ini juga menjadi sumber pemasukan, dan amanat undang-undang dasar kan katanya begitu juga. Tapi kenapa ini justru banyak dikuasai asing? Nah, untuk menutup anggaran ke rakyat lagi yang diminta. Yang kelima amlakud daulah min ardin wa bina'in wa marafiq wa waridatiha. Kepemilikan negara berupa tanah, bangunan, fasilitas umum dan sebagainya, itu bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Yang keenam usyur. Yang ketujuh itu ada malul gulul, harta gulul minal hukam, dari para penguasa. Jadi orang-orang yang curang, harta koruptor itu bisa disita. Masa ada korupsi 34 triliun, 17 triliun dan sebagainya, itu orang-orangnya disita saja hartanya. Bahkan untuk pembuktian hal ini dalam Islam sederhana. Mereka sendiri suruh buktikan bahwasanya kekayaan itu mereka peroleh secara legal. Kalau mereka nggak bisa buktikan, ambil. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Atau kalau pembuktiannya meragukan, tinggal bagi dua. Jadi sederhana. Kemudian wa malul kasbi ghairil masyru'. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak masyru'. Harta-harta yang diperoleh dari jalan-jalan haram itu bisa disita negara, dari riba, dari perjudian dan sebagainya. Kemudian wa malul gharamat, ya, harta-harta denda dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan itu khumusur rikas wal ma'din, 1/5 dari harta galian, harta rikas, harta temuan, harta karun. Wal ma'din, dari tambang. Jadi kalau ngikuti mazhabnya Hanafiyah, tambang itu harusnya pemerintah walaupun nggak ngapa-ngapain dapat 1/5. Kalau itu tambang yang ukurannya kecil. Kalau besar itu masuk ke pemilikan umum, harusnya dikelola sendiri oleh negara. Masa punya aset 200.000 triliun, ya, kok diambil orang dan kemudian kita dapatnya sedikit sekali.
Yang kesembilan ini juga harusnya bisa digali ini. Malun malla warisalahu. Harta orang yang tidak ada pewarisnya. Ini kayaknya kasus tsunami dulu. Itu kan banyak itu tsunami di Aceh. Harta-harta yang nggak ada warisnya, mungkin banyak rekening-rekening dari 100 ribuan orang yang hilang, yang meninggal itu. Kalau nggak ada pewarisnya masuk kas negara. Kemudian malul murtadin, harta orang murtad. Lihat itu yang murtad-murtad itu hartanya diambil tuh. Kemudian ad-dharaib, ya, negara bisa mengambil pajak. Kemudian amwalus shadaqat wa zakat. Harta-harta sedekah dan zakat itu sebetulnya sah-sah saja masuk kas negara, masuk baitul mal. Itu kalau mau memakai hukum syariat Islam, banyak sekali pemasukan itu. Nah, semua ini perlu dua hal untuk bisa dilaksanakan. Yang pertama itu adalah perlu sistem Islam. Bagaimana mau memakai syariat Islam, hukum-hukum Islam tentang ekonomi, tapi hukum-hukum Islam yang lain justru distigmatisasi. Ibarat kita itu mau mengambil keunggulan mobil yang canggih, tapi kita hanya ambil bannya saja, mesin dan sistemnya nggak kita pakai. Maka itulah yang menjadikan kehidupan kita itu berat. Yang kedua, perlu pejabat yang bersih. Jadi wakaf, sedekah, tabaruat, apapun namanya, kalau memang pejabatnya bersih, memberikan teladan yang baik, menjadi contoh mereka mengeluarkan hartanya, maka insya Allah mudah rakyat itu untuk menyumbang. Bahkan bukan sekedar wakaf, sedekah pun akan mereka lakukan. Lihat saja kayak di sini korban banjir, berduyun-duyun orang memberikan sumbangan tanpa perlu diminta. Tanpa perlu diminta. Bahkan itu warganya, mereka terjun dengan orang-orangnya, membantu itu. Masyarakat kaum muslimin itu sangat bisa untuk urusan seperti ini. Tetapi ketika yang terjadi itu sistemnya sudah kacau, misalnya korupsi, kemudian ada pejabat yang menumpuk kekayaan, sepertinya masyarakat akan berat untuk menyumbang dalam rangka pembangunan ini. Ya, khawatir saja. Indeks korupsi di Indonesia itu di bawah Timur Leste. Jadi nilai dari angka 100, Indonesia itu nilainya cuma 37. Kalau 0 itu sangat korup, 100 itu sangat bersih, Indonesia dapat skor 37. Di bawah Timur Leste dan Ethiopia. Jadi parah betul kita ini. Dan seperti itu masih membela diri. Katanya, oh itu kan cuma persepsi saja. Maka bisa kita lihat, ya persepsi itu muncul karena memang faktanya begitu. Undang-undang KPK diubah, Jiwasraya ada korupsi 37 triliun, Asabri ada korupsi 17 triliun, BPJS ada korupsi 43 triliun, Bansos pun sampai ya sekitar 3,4 triliun. Itu kan sesuatu yang realitas di berita-berita, di sosial media, di media massa yang bisa kita rasakan. Sehingga dapat angka di bawah Timur Leste dan Ethiopia itu ya memang lembaga internasional pantas saja mereka menilai seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sistem yang baik tadi perlu orang yang baik, pejabat yang bersih. Dan kalau memang sistem itu diberlakukan, kalau kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, "Falau anal muslimin al-yaum amilu bi ahkamil fiqhi wad-din." Seandainya kaum muslimin sekarang ini mengamalkan hukum-hukum agama, hukum-hukum fikih dan agama. Kama kana aba'uhum, sebagaimana bapak-bapak mereka dahulu mengamalkan agama ini, lakanu arqal umam wa as'adan nas.
niscaya mereka menjadi umat yang maju dan manusia-manusia yang berbahagia.